Babi kecil dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian daging punggung terbaik diambil. Kucing adik menggoreng daging babi ini menjadi steak babi, menyuapkan sepotong ke mulut kakak perempuan. Sementara babi kecil melihat dari belakang dengan air mata mengalir dari sudut mulutnya. Melihat hal itu, kucing adik mengembalikan potongan steak babi terakhir kepadanya. Babi kecil pun dengan senang hati duduk di perahu dan mulai makan. Ini adalah anime yang sangat aneh, dengan 60.000 orang memberikan nilai 8,7, yaitu Sup Kucing, yang dirilis pada tahun 2001. Suatu hari, kucing adik menjatuhkan mainannya ke dalam air, dan tanpa sengaja terjatuh juga, tidak tahu berapa lama ia terjebak sebelum bisa bangkit kembali. Namun, ketika ia kembali ke kamar, baik ibu maupun ayah kucing tidak ada di sana. Saat itu, ia melihat kakak perempuan sedang dibawa pergi oleh seorang pria aneh. Kucing adik tiba-tiba menyadari bahwa kakak perempuan sudah sakit di tempat tidur selama beberapa waktu. Bagaimana mungkin ia bisa bangkit dan bergerak? Jadi ia pun mengejarnya sendirian. Saat melewati jalan, ia melihat beberapa wanita tua sedang mengobrol di pinggir jalan. Ia ingin meminta bantuan mereka, tetapi salah satu dari mereka langsung seperti bola yang kempes. Kucing adik hanya bisa melanjutkan pengejaran sendirian hingga malam semakin larut. Ia akhirnya mengejar kakak perempuan dan pria aneh. Ia ingin membawa kakak perempuan pulang, tetapi pria itu tidak mau mendengarkan dan mereka pun terlibat perebutan. Tubuh kakak perempuan semakin terulur hingga akhirnya terbelah menjadi dua. Kucing adik tidak bisa memikirkan hal lain, ia hanya memeluk setengah tubuh kakak perempuan dan berusaha sekuat tenaga. Layar beralih, ayah kucing melihat kucing adik terendam air. Setelah pulang, dokter mengatakan bahwa kakak perempuan sudah meninggal. Kucing adik menaruh setengah jiwa kakak perempuan kembali dan hasilnya kakak perempuan terbangun meskipun masih dalam kondisi bingung. Siang hari, ibu menyuruh kedua anak itu untuk membeli tahu dan keluar. Mereka bertemu dengan seorang wanita mengenakan sepatu hak tinggi merah berjongkok. Mereka pertama-tama pergi ke kolam di taman, lalu pergi ke sirkus ikan emas menonton pertunjukan. Pesulapnya adalah seorang kakek berambut putih. Dia pakai gergaji listrik memotong seorang wanita menjadi 8 bagian, kemudian melemparkan bagian tersebut ke udara. Darah terciprat ke kepala kedua saudara. Namun, trik pesulap, wanita itu ternyata kembali utuh seperti semula. Kucing adik meraba, kepala menemukan bahwa bahkan darah segar yang tadi juga telah menghilang. Dan yang lebih ajaib lagi, apapun yang diucapkan penonton, pesulap bisa mengubahnya menjadi kenyataan. Saat itu, seorang penonton berkata, "Ikan," dan pesulap langsung mengeluarkan asap putih dari mulutnya, yang setelah mengkristal ternyata berubah menjadi seekor ikan. Kemudian kucing adik berkata, "Gajah emas," dan pesulap melakukan hal yang sama. Dan benar saja, seekor gajah emas raksasa muncul di atas panggung, disambut sorakan meriah dari penonton. Selanjutnya adalah pertunjukan puncak malam ini. Terlihat dari belakang panggung muncul seekor burung aneh raksasa. Seluruh tubuhnya dipenuhi cairan transparan. Kemudian sekelompok orang mengikat kakinya dengan tali, dan tali semakin ketat mengikat burung aneh. Mengeluarkan teriakan kesakitan yang menyedihkan, napasnya berubah menjadi bintang-bintang berwarna. Orang-orang terus-menerus mencekik, sementara burung itu terus-menerus mengeluarkan sorakan dari bawah panggung yang semakin menggema. Tetapi burung aneh itu sudah tidak mampu menahan beban. Seluruh kakinya langsung patah. Kemudian seluruh cairan di tubuhnya mulai menjadi keruh dan akhirnya meledak di tempat. Gelombang besar air menenggelamkan penonton dan langsung merobek taman bermain. Kakak adik menemukan sebuah perahu di mana kakak masih tampak linglung. Si kucing adik merasa ingin buang air kecil, jadi dia berjongkok di tepi perahu dan buang air ke dalam air, di mana ikan-ikan berbondong-bondong datang berebut makanan. Bersama mereka juga ada seekor babi kecil yang menangkap seember ikan dari dalam air. Kucing makan. Namun, si kucing adik merasa bahwa ikan di dalamnya tidak bersih. Jadi dia segera menjatuhkan babi kecil, mengambil sepotong daging darinya, lalu menggorengnya menjadi steak. Dia bahkan dengan baik hati membagikan sepotong kepada babi kecil. Saat itu, sebuah tangan besar tiba-tiba mengangkat seluruh bumi, permukaan laut turun dengan cepat dan perahu kecil juga jatuh ke dasar sungai. Maka, si kucing adik meminta babi kecil untuk mengangkut mereka maju. Ketika perutnya lapar, dia akan mengetuk kepala babi kecil, lalu menggunakan pisau untuk memotong benjolan yang muncul dan memakannya. Meskipun rasanya sulit ditelan, dia terus mengetuk, berharap bisa mengeluarkan benjolan yang enak. Tetapi tidak disangka, babi kecil tidak tahan beban dan akhirnya jatuh ke tanah. Meskipun begitu, si kucing adik tetap terus mengetuk kepala babi kecil. Dengan tenaga, si kucing adik menggigit lengan si pria hingga putus. Kakak adik menemukan seorang penyihir. Penyihir itu membantu si kucing adik menjahit kembali tangannya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan tertarik oleh aroma yang menggoda. Mereka mengikuti aroma dan tiba di sebuah kastil. Pintunya dibuka oleh seorang pria tinggi. Pria itu mengundang mereka masuk. Mereka menemukan seekor burung besar yang mengenakan sepatu hak tinggi merah. Di meja makan terikat seekor burung kecil. Pria itu mengajak mereka berkeliling, lalu menyalakan burung kecil itu dengan lilin. Burung kecil itu berteriak kesakitan, tetapi ia dibakar dan disajikan. Si kucing adik melahap dan kemudian pria itu menyajikan hidangan lainnya. Ternyata itu adalah burung besar yang tadi di dalam aula yang mengenakan sepatu hak tinggi merah. Setelah makan, pria itu mengundang keduanya untuk mandi air panas dan menambahkan banyak rempah-rempah, lalu mencicipi suhu air dengan sendok. Tak lama kemudian, dia pergi mengganti pakaian dan akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Ternyata, dia ingin merebus kedua kucing menjadi sup kucing. Untungnya, si kucing adik cepat tanggap dan berhasil membunuh pria itu, lalu melarikan diri bersama kakaknya dari kastil. Cuaca semakin panas dan mereka sangat kehausan, jadi si adik menggali lubang di pasir untuk mencari air, dan ternyata segera muncul gajah air dari dalam pasir. Kakak adik itu langsung meminum air tersebut, lalu melanjutkan perjalanan, dan dengan cepat tiba di tepi laut, di mana mereka melihat sekelompok burung dengan kaki yang sama panjang. Sepasang tangan memotong sebuah bola, dan setengahnya jatuh dari meja ke dalam jam raksasa, tepat terjebak di roda gigi. Sementara itu, dunia tempat kakak beradik berada juga seketika membeku. Ombak tidak lagi bergerak, dan paus terhenti di udara. Dalam keadaan bingung, kucing adik melihat seorang wanita yang sedang bersiap untuk bunuh diri. Ia mendekat dan membantu wanita itu menghapus air mata yang membeku. Tiba-tiba,
Sebuah tangan memutar saklar. Waktu mulai bergerak cepat dan kucing adik seketika berubah menjadi seorang kakek, sementara kakak perempuan juga berubah menjadi nenek. Ternyata, orang yang tadi ingin mengambil kembali setengah bola yang jatuh namun gagal, sehingga ia segera mengatur ulang saklar dan waktu mulai mundur, kucing adik kembali menjadi bayi. Makhluk amfibi dalam keadaan primitif kembali ke laut dan orang yang mati juga hidup kembali. Saat itu, dia akhirnya mengambil kembali setengah bola itu, mengocok 1 sendok sup di dalamnya dan memasukkannya ke mulutnya. Dengan demikian, dia seolah-olah menjadi Tuhan yang mengendalikan segalanya dan yang dipotong kemungkinan adalah sebuah planet. Pada saat itu, kakak beradik tersebut memasuki ruang gelap yang dipenuhi dengan mesin. Kucing adik menemukan sebuah bunga berwarna di dalam air. Ia memetiknya dan meletakkannya di depan hidung kakak perempuan. Dan setengah jiwa yang hilang dari kakak perempuan ternyata kembali ke dalam tubuhnya. Sementara itu, di ruang Tuhan, Tuhan telah menyajikan bumi di atas meja makan. Akhirnya, kakak beradik tersebut membeli tahu dan dengan gembira kembali ke rumah, di mana mereka menikmati makan malam bersama dengan bahagia. Kucing adik bangkit untuk pergi ke toilet. Tiba-tiba orang tua dan kakak perempuan mulai menghilang begitu saja. Ketika kucing adik kembali, semua orang sudah tidak ada dan lonceng angin di koridor berbunyi nyaring. Seluruh dunia berubah menjadi gelap gulita. Cerita ini berakhir di sini. Mengapa cerita ini begitu absurd dan tidak logis? Karena sejak awal, ini adalah mimpi yang dibuat oleh kucing adik. Sebenarnya, kucing adik sudah tenggelam di kolam sejak awal dan seluruh cerita adalah mimpi saat ia berada di ambang kematian. Selama perjalanan untuk membeli tahu, berbagai kejadian aneh yang ditemui sebenarnya memiliki jejak yang bisa ditelusuri. Dan makhluk aneh di sirkus sebenarnya adalah burung yang ada di sampul buku dongeng di samping kakak perempuan. Apakah kamu masih ingat wanita yang mengenakan sepatu hak tinggi merah yang kamu temui begitu keluar dari rumah? Di dalam kastil, seorang pria ingin merebus sup dan burung besar di dalamnya juga mengenakan sepatu hak tinggi merah. Burung berkaki panjang yang terlihat di tepi pantai muncul di kalender di rumah, sementara sirkus paus muncul di mural di toilet rumahnya. Hal-hal yang kita kenal sehari-hari saling terjalin dan membentuk mimpi yang kita alami setiap malam. Lalu, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh mimpi ini? Kemudian terungkap bahwa pesulap itu sebenarnya adalah Tuhan, sehingga sihir yang ia lakukan menjadi masuk akal. Dan wanita di atas panggung benar-benar dibelah menjadi 8 bagian. Darah juga terciprat ke kepala kucing adik. Alasan mengapa itu dapat membuat wanita kembali adalah karena ia secara langsung membuat waktu berputar kembali, sehingga darah di kepala kucing Didi hilang. Tuhan adalah yang tertinggi. Ia dapat memutuskan kehidupan dan kematian segala sesuatu. Hanya dengan 1 kali makan siang bisa berarti planet. Di akhir film, Tuhan menyajikan bumi di atas meja makan, dan keluarga kucing Didi mulai menghilang, melambangkan bahwa Tuhan mungkin sudah selesai makan, yaitu hukum alam yang mengatur yang kuat mengalahkan yang lemah dalam masyarakat. Saat di kapal, kucing Didi memakan daging babi kecil, sementara babi kecil masih mengeluarkan air liur, tak bisa menahan diri, dan membagikan sepotong untuknya, tanpa menyadari bahwa itu adalah miliknya. Kucing Didi berperan sebagai penjahat. Ia bisa dengan semena-mena menganiaya orang-orang seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga, ia tidak akan pernah bisa lolos dari hukuman yang diberikan oleh mereka yang berada di puncak rantai makanan.